Kamis tanggal 16 Januari tahun 2025 pukul 09.00 WIT Bidik News TV Komisi 2 gelar RDP bersama Dinas Perdagangan. Komisi 2 sidak lahan rencana relokasi Pasar Induk. Adi Firmansyah, 3 lokasi itu semuanya terletak di Balikpapan Utara. Balikpapan, langkah pemerintah mewujudkan pembangunan pasar induk di wilayah Balikpapan Utara. Saat ini dalam pembahasan dengan beberapa instansi terkait, termasuk juga kelangkaan gas melon 3 kg. Hal tersebut menjadi pembahasan pada rapat dengar pendapat RDP Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan bersama Dinas Perdagangan, di ruang aula pertemuan Disdak Kamis tanggal 16 Januari tahun 2025. Komisi 2 yang dipimpin Koordinator Budiono bersama Ketua Komisi Fauzi Adi Firmansyah, serta jajarannya, mempertanyakan sejauh mana langkah-langkah Pemkot atas rencana relokasi pasar induk tersebut. Termasuk detail engineering design, yakni dokumen desain teknis bangunan ataupun tahap perencanaan serta ketersediaan lahannya. Kami di Komisi 2 tentunya mendorong percepatan relokasi pembangunan pasar induk yang berlokasi di Jalan Projakal KM 5,5 Balikpapan Utara serta Pasar Induk KM 12, terang Fauzi Adi Firmansyah di sela kunjungan. Menurutnya, ada banyak potensi dan peningkatan perekonomian masyarakat yang akan ditingkatkan jika pembangunan pasar induk tersebut diwujudkan secepatnya. Selain itu, pasar induk nantinya akan ditata dengan baik serta pengelolaannya terstruktur. Tentunya juga akan menjadi solusi baik bagi truk pengangkut sembako yang datang dari luar daerah saat bongkar muat. Selama ini kan kita hanya berfokus di Pasar Pandansari, kemacetan menjadi pemandangan biasa. Nah, kami yakin rencana relokasi pasar induk inilah salah satu solusinya, ujarnya. Makanya usai RDP digelar, rombongan Komisi 2 bersama Kepala Dinas Perdagangan, H. Musri Umar dan stafnya sidak ke sejumlah lokasi di Balikpapan Utara, yang akan dijadikan pasar induk. Dimulai ke KM 12 Kelurahan Karangjoang, lalu KM 5,5 Projakal Kelurahan Geraha Indah dan terakhir Jalan Patimura X Pasar Ban Kelurahan Batu Ampar. Rencananya tahap pembangunan pasar induk akan dimulai tahun 2025 dengan anggaran perubahan mendatang. Dari hasil pertemuan itu, yang menjadi prioritas yakni relokasi pasar. Karena saat ini kondisi pasar yang ada di Balikpapan, menimbulkan kemacetan akibat ruang penampungan yang tidak memadai. Kebetulan ada pasar induk milik Pemkot Balikpapan di KM 12, yang sudah dibangun beberapa tahun sebelumnya. Lahan dan bangunan yang di KM 12 sudah ada, tinggal pemanfaatannya saja, sambungnya. Kamis tanggal 16 Januari tahun 2025 pukul 09.00 WIT dari tempat di ruang aula pertemuan Disdak. Bersama Bidik News TV Munawar mengabarkan. Tani dan satu lagi apa ya? Nah itu yang masih kalau nelayan jelas, petani jelas, ya kan. Cuman yang rumah tangga ini harus diatur dengan spesifikasi rumah tangga yang mana kan gitu. Oleh karena itu nanti kita atur pendistribusian itu, kita akan panggil RDP dengan Pertamina Niaga dan Disdak. Nanti kita rumuskan dengan perwali siapa yang berhak menerima gas LPG 3 kg itu, sehingga HTE-nya, harga eceran tertingginya, sama seluruh Balikpapan ya. Sementara itu dulunya. Artinya RDP ini membahas salah satunya arah ke situ. Arah ke situ. Salah satu poinnya ya. Ya, jadi hari ini Komisi 2 bersama Dinas Perdagangan mengunjungi beberapa lokasi selain Pasar Induk, ada juga Pasar Kilometer 12 dan Pasar Batu Ampar ya. Pasar Batu Ampar ya, Batu Ampar ya. Ini secara DD sudah ada DD-nya, kita upayakan nanti kita bangun di tahun mendatang karena sudah ada DD-nya. Rencananya antara 15 miliaran, sehingga ada kegiatan ekonomi yang lebih aktif di sini dan ada PAD distribusi ke pemerintah kota. Ini asetnya aset Pemkot. Jadi kita luasnya secara spesifik Bu Bismin yang tahu. Tapi sudah ada gambarnya tadi, sudah dipaparkan.
Satu bangunan itu di depan ada taman, ada 2 tingkat juga ada satu lagi 1 tingkat aja. Konsepnya nanti apa? Pasar rakyat, karena kan memang peruntukannya pasar ya. Hari ini kan yang di sini kan tidak maksimal dan tidak ada distribusi. Di depan kita optimalkan. Ini gitu ya. Karena itu adalah asetnya. Ya. Jadi pedagang ini Makanya dimaksimalkan ini gitu ya. pedagang ini sewa apa gimana? Nggak ada. Makanya untuk Belum dimaksimalkan. dikelola dengan benar aja. Makanya untuk dimaksimalkan. Maksimalkan, ya. Ya. Rencana kapan pas bangunnya? Kalau di ini sudah ada, kita usulkan nanti 2026. Oh gitu. Ya. Kalau yang di Karanjuang tadi di bagian itu? Karangjuang, pasar Karangjuang tadi ya. Ya. Itu nanti relokasi dari pasar Loak. Ya. Sudah apa itu? Ya, jadi Apa kami yang dibahas itu? ada beberapa pembahasan. Salah satunya adalah yang fokus kami adalah untuk memanfaatkan lebih maksimal masalah pasar. Ya. Salah satu agenda kami untuk Komisi 2 fokusnya adalah pasar induk. Pasar induk yang harus segera dilaksanakan karena apa? Karena selama ini pembongkaran bahan baku sayur mayur itu yang dari Jawa dan dari Sulawesi terfokus di Balikpapan Barat, sehingga ada kejadian-kejadian seperti kecelakaan di mana di Mularapak. Itu salah satunya karena itu mobil truk besar masuk ke wilayah tersebut karena pembongkarannya ada di Balikpapan Barat. Jadi fokus kami di doain saja mudah-mudahan pasar induk bisa berjalan programnya saja. Rencananya di mana gitu? Ya. Dibangun pasar induk? Pasar induk nanti kita akan ke sana, tinjau lokasi. Lokasinya ada di kilometer 5,5. Kemudian ada juga relokasi pasar Loak Besi yang ada di Balikpapan Barat. Itu kan kita relokasi di wilayah Karangjuang di kilometer 12. Itu pasar lama, bukan pasar lama, pasar yang sudah pernah dibangun tapi gagal ya dalam pengelolaannya karena minat masyarakat kurang, jadi kita akan alihkan ke sana. Salah satunya itu baru opsi-opsi. Seperti itu. Rencana kapan akan dibangun? Yang mana? Pasar induk. Pasar induk. Pasar induk DED ini sudah ada. Cuma DED itu dari tahun 2005 kalau tidak salah. Jadi perlu review DED. Jadi direview lagi disesuaikan dengan perkembangan sekarang. Karena tentu kalau 2025 itu berarti harga bahan bangunan dan lain sebagainya kan sudah naik kan. Jadi sudah nggak realistis dengan kondisi sekarang. Jadi kita akan review desain untuk pasar induk. Mudah-mudahan di perubahan nanti sudah bisa. Kemudian mudah-mudahan juga bisa dianggarkan pembangunannya 2026. Oh, berarti fisiknya baru tahun depan ya Pak ya? Baru tahun depan, karena kita mau fokus review untuk DED-nya. Jadi menjadi konsep kami, karena pasar induk ini manfaatnya luar biasa untuk memecah pembongkaran yang ada di Balikpapan Barat. Seperti itu. Rencana sidang kapan ini? Ini setelah ini jam 2. Kita akan melakukan ada 2 tempat sidak, satunya di Kilo 12 ya, yang dari lokasi tadi. Kemudian kita mau meninjau juga pasar yang rencana pasar induk di kilometer 5,5 yang informasinya sudah ada pondasi dan lain sebagainya, saya kurang tahu juga. Makanya untuk memastikan kita ke sana. Dan ada satu lagi pasar ban, nggak tahu pasar apa tadi. Ya. Nanti kita akan coba lihat lokasinya juga. Itu ada dibahas terkait dengan sulitnya warga mendapatkan gas LPG itu gimana Ketua? Gas LPG, ya berkaitan dengan gas LPG, ya itu memang masalah nasional, ya masalah nasional. Jadi memang salah satu opsinya tadi kami juga sudah berkoordinasi dengan ada DPR RI. Jadi dalam waktu dekat besok atau minggu depan kita akan adakan pertemuan dengan Pertamina Pataniaga. Betul. Kita akan menanyakan apa sih kendala-kendalanya, ya. Karena ada indikasi bahwa dari agen kemudian masuk ke Pangkalan. Nah, di Pangkalan ini ada permainan, ada indikasi ya. Mudah-mudahan dengan adanya hadir DP dengan Pertamina Niaga kita bisa memperoleh kejelasan seperti itu. Langkah-langkahnya terusnya seperti apa? Ya, nanti kita RDP dulu. Nanti permasalahan seperti apa dengan Pertamina Niaga, kita juga panggil dari Disdap, Pertamina Niaga, jadi clear di situ berkaitan dengan masalah kelangkaan LPG tadi. Dan kami juga mengimbau
LPG itu adalah untuk warga miskin ya. Jadi kalau yang istilahnya mampu atau warga menengah ke atas ya nggak usah pakai LPG ya. Kemudian yang ada bisnisnya juga jangan pakai nasi goreng dan lain sebagainya, juga pakai LPG 3 kg, pakai yang 6 kg. Nah, insya Allah dengan butuh kesadaran memang, tapi pada saat kita sudah semua sadar bahwa ini adalah bukan haknya, insya Allah bisa tercukupi seperti itu. Informasi kurangnya suplai itu gimana Pak? Jadi sebenarnya kuotanya untuk Balikpapan itu sekitar 30.000 metrik ton ya, dan tercukupi itu di sekitar 19.000 metrik ton. Nah, sisanya kemana? Sisanya disimpan untuk pada saat melaksanakan operasi pasar, itu dikeluarkan. Tapi bagusnya adalah bukan dari 30.000 kemudian 19.000 yang di cover ya, berarti kurang lebih ada kurang 10.000 ya. Nah, bagusnya adalah pada saat operasi pasar ditambah jadi 18.000. Nah, seperti itu. Makanya mudah-mudahan sering-sering juga diadakan operasi pasar, dan kami juga nanti mau tahu juga permasalahan sebenarnya seperti apa petani tadi. Ya, seperti itu. Ya.
punya pasar burung, yang pasar ban ya. Burung. Lama kok ban. Sama kita ada Ampar. Pasar Batu Ampar. Oke. Ada nelayan, kelompok nelayan. Yang berikutnya kelompok nelayan ini kalau datang kita bisa lihat ya siapa yang pekerjaan nelayan bisa diberikan. Yang ketiga, yang keempat, usaha mikro. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang masalah utamanya di mana? Masalah utamanya itu begini. Pertamina Patraniaga, ini Pertamina Patraniaga punya kewenangan full. Dia mendistribusi kepada 11 agen. Kemudian agen, jadi datanya itu dari Pertamina, dari pemerintah membuat surat kepada provinsi Kalimantan Timur. Dari provinsi itu ngumpulin kita nih, kabupaten kota se Kalimantan Timur. Nah, berapa data usulan